Hidup magangmu akhirnya akan memasuki tahap baru. Saatnya memulai pelatihan praktik. Gudang kami punya stok router yang menumpuk lama. Total 50.000 unit. Dan kamu harus menjual semuanya. 50.000 unit. Ini bukan coklat yang bisa kau simpan untuk diri sendiri. Ini router. Setiap keluarga hanya butuh satu, kan? Ya, artinya kita harus menjual ke 50.000 orang. Atau 5.000 unit. Itu buruk sekali. Apa yang kamu bicarakan? Di mana aturannya? Tugas yang diberikan pimpinan. Tidak bisa ditawar. Kita harus menerimanya saja. Pak Hwan, 50.000 unit, kamu bisa jual ke kami. Omong kosong. Berapa nilainya jual ke kamu? Tidak ada nilainya. Mirid. Nilai komersialmu di masyarakat. Dan nilai sosialmu. Sepenuhnya tergantung kontribusi dan usahamu di IEM. Aku ingatkan bahwa sistem eliminasi terakhir masih berlaku. 50.000 terlalu banyak? Berapa per magang? Rata-rata 2.777,7 unit. Ya ampun, itu terlalu sedikit. Gila. Sebenarnya, kalau dihitung begitu, rata-rata, menurutku tidak buruk. Tapi, kalau begitu bantu aku jual bagianku. Hei, dengarkan aku. Yang terakhir keluar. Murid-murid, kalian punya 2 minggu. Artinya, satu akan dieliminasi setiap minggu. Setelah 2 minggu, akan tersisa 16 magang. Pasar itu kejam. Dan apa yang kamu katakan tidak akan berubah. Saran saya untukmu adalah, jangan menunda. Jangan memiliki mental beruntung. Jangan jadi orang yang akan dieliminasi. Dalam 2 minggu, aku akan menunggu kabar baikmu di sini. Eo. Sejak aku bergabung dengan perusahaan IEM, baik itu pelatihan militer atau penilaian, semuanya sistem eliminasi peringkat terakhir. Ini seperti sesuatu yang ketat. Aku tidak tahu. Apakah perusahaan lain melakukan hal yang sama? Mereka selalu mengancam kami dengan ini. Aku hanya penasaran, karena ini adalah produk yang tertimbun. Itu pasti berarti mereka tidak bisa dijual. Produk yang tidak bisa mereka jual. Kami jual dalam 2 minggu. Bagaimana mungkin? Oak. Mari cari solusi. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Berapa unit yang perlu dijual oleh satu orang? 2.777,7 unit. Wow. Ya ampun, aku tidak bisa menjual sebanyak itu. Aku hanya bisa menjual satu. Aku hanya bisa menjual satu dan mengganti milikku sendiri. Bagaimana jika kita semua menjual bersama? Mungkin lebih mudah. Jumlah penjualan akan dibagi rata. Ini membutuhkan persetujuan semua orang. Hampir siap. Mari kita coba dulu. Mari kita voting. Angkat tangan jika kamu ingin bergabung. Jadi semua orang setuju, kan? Oke, jadi semuanya sepakat, kan? Mari brainstorming dan pikirkan di mana menjual router. Dan pikirkan di mana yang cocok untuk menjual router. Sekolah. Kawasan perumahan. Kota komputer memiliki lalu lintas besar. Jalan pedestrian Nanjing. People Square. Oke, ada 18 dari kita. Mari bagi menjadi 5 kelompok. Setiap grup perlu menjual 555 unit sehari. Setiap router harganya 300 yuan. Artinya, kita akan menjual hampir 160.000 yuan sehari. 16.000. Kawan-kawan. Aku tahu tekanannya tinggi. Aku tahu ini hampir tidak mungkin. Tapi kita harus menghadapinya bersama. Ayo kita lakukan bersama. Lihat ini. Hei, apa ini? Alat pengukur tekanan darah. Kamu punya tekanan darah tinggi. Ini bukan tante ini. Ini router, tante. Hei, orangnya pergi lagi.
Haruskah kita juga berteriak? Apa yang harus kita teriakkan? Kita tidak menjual sayuran. Bagaimana cara berteriak? Pergi atau tidak? Hei, Pergi atau tidak? pergi. Jadilah seperti penjual sayuran. Hei, lihat. Lihat ini. Lihat, lihat, lihat. Hei, Pak, lihat router ini. Model terbaru. Sangat cepat untuk akses internet. Terima kasih. Lihat ini. Yang membawa wajahnya. Produk baru, teknologi tinggi. Honor sudah di pasaran. Cepat datang, paman dan tante. Kakak, paman dan tante, cepat datang. Datang dan lihat produk baru. Datang dan lihat produk baru. Cepat, cepat. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Lihat, ini produk baru. Honor diluncurkan. Lihat, lihat. Berikan tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih. Haruskah kita belajar dari mereka? Mari berteriak dan bergerak. Ternyata penjualan itu pekerjaan teknis. Menurutku menjual barang jauh lebih sulit daripada minum. Tentu saja. Lihat akrobat mereka. Dan gaya rambut mereka. Yang mereka punya adalah teknologi tinggi. Dan produk baru. Apa yang kita punya? Kurang lebih produk kita adalah barang yang menumpuk dan tidak laku. Jadi pertanyaannya, kita sendiri menganggap mereka adalah produk yang menumpuk. Dan barang yang tidak laku. Jika kita sendiri tidak menyukainya dari lubuk hati, bagaimana kita bisa membuat orang lain menyukainya? Bagaimana kita bisa menyukainya? Oh, aku mengerti. Kita perlu menemukan kelebihan dan kekuatannya, lalu menyukainya. Dan katakan pada diri sendiri bahwa dia yang terbaik. Bagaimana mungkin orang seperti aku menyukai produk rendah ini? Tidak mungkin. Tidak peduli levelmu, kamu harus. Pertama-tama kita harus cuci otak diri sendiri. Sebelum kita bisa cuci otak orang lain. Tidak mungkin cuci otak. Apa itu cuci otak? Lihat orang-orang itu. Orang-orang itu sudah dicuci otak. Pertanyaan sudah ditulis. Baca saja apa adanya. Raja tembok yang tak terkalahkan. Berselancar di internet tanpa khawatir. Promosi waktu terbatas. Jangan lewatkan. Apakah kamu punya daya untuk membacanya? Ya, oke. 1, 2, 3. Raja tembok yang tak terkalahkan. Berselancar tanpa khawatir. Promo terbatas. Jangan lewatkan. Teriakan. Apa yang kamu lakukan? Teriak. Oke, ulangi lagi. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Ayo, bersama-sama, bersama-sama. Ayo. Keras, keras. 1, 2, 3. Penembus tembok yang tak terkalahkan. Berselancar lama tanpa. Apa kamu bercanda? Apa kamu bercanda? Hahaha, bukan kata ini. Teriak atau tidak? Teriak, teriak, teriak. Aku benar-benar ingin berteriak. Hei, kenapa kalian semua di sini? Kami kehilangan posisi kami. Dewa siswa mengejar kami. Pengelola properti mengusir mereka. Mereka juga berpikir harga kami lebih tinggi dari mereka. Tapi aku periksa dan memang lebih murah di mall. Lihat, Benar-benar lebih murah. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa mengendalikan banyak hal. Karena sudah sih, menjual sisa. Ayo, setiap orang dapat satu. Slogan iklan, slogan iklan. Ayo, mari kita angkat. Raja tembus tembok yang tak terkalahkan. Bersama dengan favorit. Lihat saja, nanti kamu akan berteriak seperti ini. Buat semua orang di alun-alun mendengarmu dengan keras. Lebih keras. Kalahkan mereka. Kalahkan mereka. Pastikan mengalahkan mereka. ayo, mulai. Aku berusaha. Lebih keras. Dengarkan aku. 1, 2, 3. Kamu tidak melihatnya. Sang Seng, Ja. Ja. Kita kalah dalam pertempuran pertama. Ira, jika penjualan kita besok 2 kali lipat dari hari ini,
Zhang Sheng tidak menjual satu pun. Bagaimana cara menjualnya? Apa yang harus kita lakukan? Gunakan koneksimu untuk menjual. Kamu punya koneksi. Aku tidak punya. Ya, tidak apa-apa. Biarkan Huang Xiaofen memecat kita semua 18 orang. Pecat kita bersama. Jika tidak berhasil, ada satu jalan terakhir. Apa solusinya? Kita tidak menjual apapun. Kita tidak menjual satu pun. Jadi kita tidak bisa tahu siapa yang pertama. Dan siapa yang terakhir. Apakah ini akan berhasil? Itu hanya bisa dilakukan jika kita semua bersatu. Kalau tidak, mari kita semua satu hati. Siapa yang mundur adalah bajingan, oke? Oak, Ayo. Siapa yang mundur adalah bajingan. ah, Hei, semuanya. Setelah perhitunganku yang cermat, ini cara untuk mendapatkan cara yang paling memuaskan. Ada banyak nutrisi dalam air. Jual mobilku. Tidak. itu satu-satunya properti berharga dan praktis yang kita miliki. Tidak Mojet. Mengapa kamu perlu mengisi bahan bakar? Ini satu-satunya properti yang belum disita oleh Ban. Simpan saja sebagai kenang-kenangan. Jangan bahas ini lagi. Mari makan. Mari makan. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Haruskah aku mengucapkan selamat? Atau bersimpati padamu? Salah satu dari kalian telah mencapai target di hari pertama. Siapa? 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 Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana kalian masih bisa duduk di sini dengan tenang? Tuan Chen, bisakah kami tahu siapa itu? Siapapun yang tidak ada di sini, dialah orangnya. Di mana Gao Ruohan? Ini terlalu tidak bisa diandalkan. Biarkan aku mengulangi aturannya. Sekarang Gao Ruohan, satu orang telah menyelesaikan target. Skor kalian saat ini semua 0. Dan kalian semua berada di posisi bawah. Menurut sistem eliminasi terakhir, akan dieliminasi. Hanya Gao Wenduohan yang akan melakukan hal seperti ini. Ini sangat tidak bermoral. Bukankah ini mendorong kita ke dalam lubang api? Tepat sekali. Jadi, saat melakukan sesuatu, jangan mengambil risiko. Kalian semua tahu itu. Tapi bagaimana cara melakukannya? Toko ini adalah penjual terbaik di Tmall. Dan bosnya adalah orang yang misterius. Bernama Fang Che, dikenal sebagai Fang Ye. Aku sudah menanyakan tentang itu. Dia adalah bos dari kota komputer. Dan semua router di kota komputer. Semua dijual melalui dia. Ayo tangkap dia. Ayo temui dia. Hanya berdua? Song Nuan dan aku juga akan pergi. Aku melakukan ini untuk pekerjaan. Jangan selalu memikirkan urusan pribadi. Ayo, gadis. Mengapa kalian pergi? Kalian tidak mengapa? Tidakkah kalian melihat mereka bertingkah aneh sekarang? Aku bicara tentang pekerjaan. Pekerjaan apa yang kamu bicarakan? Bilang tidak berhasil. Kami tidak memarkir mobil di sini untuk aman. Beri mereka sedikit ruang. Di mana dia? Kenapa kita tidak menunggu mereka? Itu. Permisi, apakah Fang Che ada di sini? Apa hubungan Anda dengannya? Kami ingin berbicara dengannya tentang bisnis. Dia tidak berbisnis dengan orang asing. Anda bisa pergi. Nah, ini adalah sampel kami. Kami ingin meninggalkannya di sini. Dan saya akan meninggalkan nomor telepon saya. Ketika Anda bertemu dengannya, minta dia untuk menghubungi kami. Oke. Oke.
Halo. Saya bilang, apa maksudmu? Ada apa? Apa maksudmu membuang barang kami? Kamu, perilaku Anda. Apa yang ingin Anda buktikan? Apa yang ingin Anda buktikan? Oke. Biar saya yang urus. Halo, Fang. Langsung saja ke intinya. Saya tidak suka gelar ini. Tuan Fang, anak Anda dan saya kuliah di universitas yang sama. Anak Anda adalah mahasiswa baru di Wanli College, kan? Anda mencoba mendekati saya untuk membeli barang Anda. Kami adalah senior dari Universitas Wanli dan sedang magang. Nah, router ini memang beberapa produk yang tertimbun di perusahaan kami, tapi kualitasnya benar-benar baik. Perusahaan juga berharap melalui penjualan ini untuk melatih kemampuan kami. Kami benar-benar ingin melakukan yang terbaik. Tidak hanya untuk bertahan di perusahaan, tetapi juga untuk memberikan beberapa mahasiswa yang lebih muda keyakinan, tetapi juga untuk memberikan keyakinan kepada mereka bisa diterima oleh masyarakat dan menemukan tempat mereka sendiri di masyarakat. Berapa harga satu router? 300. Saya akan beli yang itu. Saya tidak bisa membantu Anda dengan sisanya. Jangan terlalu sedih. Kamu harus berpikir positif. Setidaknya kita sudah menjual satu, kan? Kali ini kamu gampang puas ya. Ya. Gimana kamu tahu orang itu Fang Che? Di perjalanan ke kota komputer, aku cek di HP. Kalau tidak, aku benar-benar mengira Fang Ye itu cowok. Internet bahkan bilang di mana anaknya kuliah. Ya. Mas, aku mau tanya, kamu kenal yang Jia? Ya, di mana dia? Yang pakai sweater bunga. Makasih. Gak apa-apa. Hai. Aku baik-baik aja. Itu. Cara. Halo? Kamu yang Jia? Ayah. Lanjut, mau apa sama aku? Jia. Aku Song Luan. Aku seniormu. Aku datang minta tolong. Aku tahu aku terlalu ganteng. Kamu mau ngejar aku, ya? Terlalu banyak orang yang mau ngejar aku. Termesak kakak senior. Jangan cari-cari alasan. Langsung aja bilang. Kamu benar-benar percaya diri ya? Haha, aku cuma menghadapi kenyataan. Kamu ganteng banget. Ganteng, kaya, tinggi, semua suka. Come. Hey, senior. Aku kagum sama keberanianmu. Lanjut. Kamu ganteng, polos, dan imut. Tapi aku benar-benar bukan datang karena kamu. Aku kenal ibu. Fang Che itu distributor router terbesar di kota komputer. Perusahaan tempat aku magang punya stok router yang menumpuk. Harus terjual habis minggu ini. Jadi kami ingin menemui kamu. Tolong. Oke. Udah berhenti ngomong. Aku tahu cewek sepertimu yang punya selera. Tidak menyukai saya. Aku pikir aku telah bertemu seseorang yang menghargai saya. Tapi pada akhirnya, ternyata ini hanya kesalahpahaman yang indah. Tentu saja, aku mengagumimu. Kamu sangat tampan. Dan sangat imut. Dan cerah. Sekarang ini, cowok-cowok semua sangat ceroboh. Dan sulit menemukan yang perhatian seperti kamu. Kamu benar-benar baik. Kamu luar biasa. Hey, Panarin. Cut. Kamu sedang menghiburku. Beneran? Oke, lanjut. Apa yang kamu mau dari saya?
Aku sudah bicara dengan ibumu, tapi dia menolak. Jadi aku sangat berharap kamu bisa membantuku dengan ini. Tidak ada gunanya meminta ibuku. Ibuku sangat jelas tentang urusan publik dan pribadi. Aku bahkan tidak berani berkata sepatah kata pun di depannya. Apa syaratnya? Selesai. Apa syaratnya? Tak ada hasil tanpa usaha. Oh, baiklah. Kalau sudah selesai, aku akan janji apapun syaratmu jika kamu melakukannya. Siusu, terlalu kosong. Melakukan segalanya berarti kamu tidak bisa melakukan apapun. Yah, kalau sudah selesai. Yah. Maka aku akan menjadi lampu Aladin. Aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Hanya satu permintaan. Kamu terlalu pelit. Tidak cukup. Hahaha. Ho. Aku bercanda. Kenapa kamu tidak tahu? Aku aniabarkan datangmu. Kamu tidak mengerti? Lihat betapa takutnya kamu. Tahu. Kamu benar-benar membuatku takut. Ah, Jadi, kamu setuju atau tidak? Hey, kakak senior. Tentang hal ini, aku harus memikirkannya. Oke, kakak, kamu bisa pergi sekarang. Aku akan pergi. Ya, aku sudah punya nomor teleponmu. Kamu bisa pergi sekarang, dan tunggu teleponku. Aku harus memikirkan ini dengan hati-hati. Silakan. Aku. Tidak. Aku akan menunggu teleponmu. Dah. Aku akan menunggu teleponmu. Oke, tidak masalah. Aku tidak munafik. Gimana? Kenapa kamu ingin aku melakukan ini? Belum pernah dengar? Dia terpisah. Kerja tidak melelahkan? Aku belum dengar. Bagaimana? Ada harapan? Kamu mau dengar kabar baik atau buruk? Kabar buruk. Mereka tidak bilang iya pasti. Kalau kabar baiknya, Mereka tidak bilang tidak dengan tegas. kamu bisa apa sih? Kamu bikin aku bingung. Mereka setuju atau tidak? Oh, aku tidak tahu. Aku hanya bisa bilang sudah berusaha maksimal. Sisanya terserah Tuhan. Orang itu, dia benar-benar aneh. Aku akan kirim barangnya dalam 2 kali. Bu, ini pacarku. Aku perkenalkan dia padamu. 1 kiriman dari Shanghai, dan 1 lagi dari Zhejiang. Akan sampai sebelum akhir pekan ini. Boleh? Oke, sudah sepakat. Bu, aku bicara denganmu. Aku dengar. Aku tidak setuju. Jangan buang waktuku di masa depan. Untuk membuang waktuku. Hei, Bu. Aku di sini bukan untuk mendengar pendapatmu. Aku di sini untuk memberitahumu. Namanya Song Nuan. Song Nuan. Nuan yang berarti kehangatan. Aku sangat menyukainya. Ia mintaku untuk mengambil ikan dan belangkunya. Aku bahkan tidak ragu. Aku akan mengambil 20.000 yuan untuk membeli hadiah untuk diriku sendiri. Ini ulang tahunmu lusa. Tidak. Kamu ingin aku bertemu dengannya, kan? Beri kami waktu untuk berbicara berdua saja. Oak. Ayo, Siam Camo. Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan anakku. Tapi kamu tidak berdiri di sampingnya terakhir kali kamu datang. Yah, dia rekan kerjaku. Bagaimana dengan Jia? Aku baru bertemu dengannya kemarin. Kamu baru bertemu setelah meninggalkan sini, kan? Bisnis adalah bisnis, gadis kecil.
Jika kamu berani bermain-main dengan anakku, aku berani membuat akhir hidupmu sangat menyedihkan, percaya? Bos Fang, kami hanya ingin Jia membantu kami. Kami benar-benar tidak bermaksud apa-apa. Berapa unit yang kamu miliki di batch itu? 50.000 unit. Kami telah menjual sekitar 10.000 unit. Masih ada 40.000 tersisa. Itu 12 juta. Apakah kamu pikir anakku memegang tanganmu? Aku harus membayar 12 juta? Apakah ada orang di dunia ini yang tidak bisa berbisnis? Bos Fang, kami benar-benar sudah kehabisan akal. Sehingga kami datang dengan ide ini. Jika aku membantumu menutup kesepakatan ini, yang berarti memberitahumu bahwa kamu bisa mengambil jalan pintas, itu akan merugikanmu. Kamu tahu. Bagaimana kamu menjual 10.000 unit itu? Ada lebih dari belasan magang kami. Kami mendirikan kios di pinggir jalan. Dan kami adalah pedagang kaki lima. Dan diusir setiap hari. Dan kami juga merekam. Kami merekam video sendiri. Yang bertujuan untuk mempromosikan produk. Dan mengunggahnya secara online. Dan tingkat kliknya cukup bagus. Kalau kamu tertarik, bisa lihat. Kedengarannya kamu bekerja keras. Teruskan saja. Lalu kamu bisa menjual semua 40.000 unit. Kami percaya pada diri sendiri. Tapi perusahaan hanya memberi kami 2 minggu. Dan sekarang tinggal kurang dari seminggu. Itu konyol. Aku mungkin bahkan tidak bisa menjual 50.000 unit dalam 2 minggu. Jika kami gagal menyelesaikan tugas, semua magang kami akan dipecat. Tidak apa-apa. Tetangga pedaku. Jual 50.000 unit dalam 2 minggu. Kalian semua berbakat. Kami baru di bidang ini. Dan tidak tahu aturan apapun. Kami hanya mengandalkan semangat kami. Dan menahan semua tekanan. Dan mencoba segala cara. Termasuk menemui kamu. Dan Jia. Kami tidak tahu apakah ini dianggap berbakat. Tapi kami benar-benar ingin mencoba yang terbaik. Untuk melakukan ini dengan baik. Aku kenal kamu, Jia. Meskipun dia terlihat pendiam dan lembut. Dia tidak suka orang biasa. Jika kamu bisa memintanya membantu dalam 1 hari, kamu bisa langsung jadi asistenku. Lalu kamu harus mempekerjakan kami semua. Kami berada di perahu yang sama. Dan kami cukup setia. Ibu, dia tidak memaksaku. Ini semua keinginanku sendiri. Tolong bantu Jia. Pergi. Kami belum bernegosiasi. Hanya 40.000 router. Kamu bisa menjual lebih dari 4 tahun. Kamu hanya butuh 40.000 lagi. Aku tidak peduli ayahku meninggal cepat. Jika kamu tidak membantuku, aku akan pergi ke kuburan ayahku dan menangis. Bilang padanya kamu memperlakukanku buruk, ayah. Ibuku memperlakukanku buruk. Kamu juga bisa bilang ke ayahmu. Aku akan mencarikanmu ayah tiri. Dan mengajarimu pelajaran. Lihat apa yang telah kau jadi sekarang. Ibu. Dia tidak sebaik ibuku. Ketika aku menemukanmu seorang menantu perempuan di masa depan. Kau yang terbaik, kau yang terbaik. Apa yang baru saja kukatakan padamu serius? Aku bisa menyalin semua barang ini. Tidak masalah. Tapi syaratnya adalah kau datang padaku. Itu saja yang bisa kulakukan. Ibuku seorang pebisnis. Dia tidak suka melakukan hal tanpa keuntungan. Tapi aku pikir, bagus untukmu pergi ke perusahaan ibuku. Perusahaanmu sangat buruk. Dan ibuku sangat menghargaimu. Jia, bagaimanapun, aku masih ingin berterima kasih padamu karena membantuku. Kakak. Kamu. Kamu punya pacar? Ya. Tidak. Om. Artinya aku punya kesempatan. Jia, aku adalah seniormu. Ada apa dengan kakak senior? Ada apa dengan Bu Saudara? Apakah ada yang aneh? Aku juga orang yang punya harga diri. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan? Kamu bukan orang yang akan mengkhianatiku, kan? Tapi jangan katakan kata-kata yang menyakitkan padaku. Aku tidak tahan.
Kamu. Jangan katakan apapun yang tidak percaya diri. Aku tidak suka mendengarnya. Jia. Ya. Kakak. Kamu punya orang yang kamu suka? Hei, kenapa aku belum pernah mendengarmu mengatakan itu sebelumnya? Dan aku beritamu, aku seperti ibuku. Aku suka tantangan. Aku suka bersaing dengan orang lain. Aku sudah seperti ini sejak kecil, jadi Gedung pengajaran ada di sini. kamu adalah milikku. Kalau tidak berhasil, aku akan mencari cara lain. Itu adalah jalan terakhir. Fang Jie menawarkan aku sebuah syarat. Dia bilang selama aku setuju. Aku rasa tidak. Lihat urutan di dahimu. Aku tahu itu bukan syarat yang mudah. Apakah dia akan memintamu menikah dengannya dan menjadi menantunya? Tidak, tapi hampir sama. Dia memintaku pindah kerja dan bekerja untuknya. Tidak. Sama sekali tidak. Jangan setuju. Jika kita tidak bisa menyelesaikan tugas, salah satu dari kita akan dipecat. Daripada itu, lebih baik aku ganti pekerjaan, agar semua orang bisa diselamatkan. Kedengarannya seperti situasi yang saling menguntungkan. Apa untungnya? Kamu menyebut ini situasi yang saling menguntungkan? Kamu tahu ini disebut apa? Kompromi. Ini jelas tidak disarankan. Hei, di masyarakat yang realistis ini, aku belajar satu hal. Bahwa jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus membayar. Dan berkorban. Kamu perlu melihat apa yang sudah kamu bayar. Dan apa yang kamu dapatkan. Apakah itu proporsional? Kalau tidak, apakah kamu punya cara yang lebih baik? Jual 40.000 unit dalam seminggu. Song Nuan. Song Nuan ada di sini. Kamu tidak masuk kelas. Ayo nonton film. Aku sedang bekerja. Halo, aku yang Jia. Kalen Paykar Song Nuan. Zhang Sheng. Zhang Sheng. Aku tidak pernah mendengar dia menyebutmu. Jangan ngomong sembarangan. Ya, jelas. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku. Kalau ibuku tidak membeli routermu, aku akan merasa sangat sedih dan bersalah. Jadi aku minta izin ke guru hari ini. Bilang ibuku sakit parah. Aku datang untuk membohongimu agar membeli router. Bagaimana? Cepat, pergi. Tidak. Kakak Xiao? Ya, aku? Wah, kamu itu si cantik sekolah kita. Maaf, Jangan lihat aku seperti itu. Aku tidak tertarik dengan si ganteng sekolah. Maaf. Ayo pergi. Hei aku. dia datang dari mana? Ibunya adalah Fang Jie. Kamu Meni Iso. Kamu telah mengundang serigala ke rumahmu. Aku pikir kamu akan menyesal. Router Pekarku. Lihatlah. Kamu bisa mencobanya. Jangan lewatkan. Sangat berguna. Hei, apa kamu punya hubungan apa-apa dengan pacarku? Kami hanya rekan kerja. Hei, ada banyak jenis rekan kerja. Ada tipe sahabat dan tipe ambigu. Kamu termasuk yang mana? Tipe biasa. Ya, Yang mana? Kenapa aku merasa kalian berdua aneh? benar.
Ya, Hei, bukannya kamu bilang sebelumnya suka sama seorang cowok? Dia ada di sini? Yang mana? Di mana? Kamu masih ingat kamu berhutang satu permintaan padaku? Aku mau permintaan itu sekarang. Permintaanku adalah kamu memberitahuku. Siapa cowok yang kamu sukai? Gomong-gomong. Jangan bohong. Kalau bohong, kamu akan disambar petir. Kamu akan selalu jelek dan tidak bisa jual router. Setelah akan dilanggar, tidak akan pernah menghasilkan uang. Kamu akan semakin jelek dan gemuk. Bulu mata terbang ke langit. Zhang Shuai. Aku tahu. Kamu menyuruhku berhenti begitu aku masuk, kan? Aku tidak mau. Aku hanya ingin bersaing denganmu. Kamu mau? jangan konyol. Jangan lihat aku seperti itu. Aku sudah cek sebelum datang. Kamu anak kaya dari Meng Hua, kan? Aku sekarang generasi kaya kedua. Tapi kamu tidak sekarang. Seperti kata pepatah, unta mati lebih besar dari kuda. Unta kurus, tapi kudaku masih hidup. Tapi kudaku masih hidup, kan? Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu begitu menyebalkan? Songan, keluar dari sini. Aku benci kamu. Aku tidak peduli kamu Huan Su Gege atau apa. Kamu tidak akan pernah menjadi tipeku. Someone else in Tokyo. Pergi, Apa katamu? pergi. Di depan banyak orang, memalukan dan menjengkelkan. Dan terlalu memalukan. Bro. Aku hitung sampai 3 sekarang. Kamu lari secepat mungkin. Atau aku akan mengejarmu. Aku hitung sampai 3. 2, aku akan bilang ke ibuku. Kamu jauh lebih baik darinya. Begitu pagi. Sudah dipikirkan? Ya, Bos Fang, aku ingin tanya. Apakah kamu masih menepati janji? Ya, sudah dipikirkan? Ya, sudah dipikirkan. Aku akan melakukannya. Aku suka kesetiaanmu. Aku akan menyimpan barang-barangmu. Tapi aku tidak ingin kamu. Pesanan ini tidak kecil. Aku akan menghubungi perusahaanmu untuk sisanya. Tugasmu selesai. Bibi Fang Fang, apakah aku benar-benar tidak perlu datang? Aku sangat ingin kamu datang ke tempatku. Tapi anakku tidak mengizinkannya. Dia menangis padaku tadi malam. Kamu sangat menyukai perusahaanmu. Memintaku untuk tidak mempermalukanmu. Apalagi yang dia katakan? Dia bilang dia sangat menyukaimu. Tapi kamu tidak mencintainya. Dan dia tidak akan menemuimu lagi di masa depan. Aku mengenal anakku dengan baik. Dia sangat luar biasa. Banyak orang yang menyukainya. Dia hanya terlalu pemilih. Ya, Sebenarnya, aku bukan orang yang baik hati. Aku tidak berbisnis dengan rugi. Videomu yang membantumu. Tingkat klik yang tinggi. Meskipun barangnya mahal, aku bisa mendapatkan untung. Tapi uang untuk membeli router bukan jumlah yang kecil. Aku akan menghubungimu saat uangnya cukup. Aku tidak bisa memastikan sekarang. Ini yang terbaik yang bisa aku lakukan. Sisanya tergantung pada keberuntunganmu. baik. Terima kasih. Bibi Fang, terima kasih banyak. Uangnya sudah sampai. Chen Zong bilang uang dekorasinya sudah. Ini, kamu memintaku pergi. Hanya dia. Pergi bernyanyi. Akhir, Jah. Ayo bernyanyi. aku sudah lama tidak bernyanyi. Naik-naikan. 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 Tidakkah kamu mau tinggal dan merayakan bersama kami?
Kita akhirnya berhasil. Aku tidak percaya sejenak. Meskipun kita belum lama di IM, tapi rasanya seperti sudah lama. Zheng Ronglong pergi. Aku juga harus pergi. Semoga beruntung untukmu. Mengapa kamu harus berkorban begitu banyak untuk semua orang? Aku akan membela kamu. Apakah kamu naksir orang itu? Apakah kamu benar-benar naksir dia? Dia orang yang baik. Ayo pergi. Apa aku bilang aku pergi? Bukankah ini syarat yang Fang Ze berikan padamu? Aku beruntung. Dia membiarkanku pergi. Kita akhirnya melewati ini. Direktur Hao bilang kita bisa libur hari ini. Dan kembali ke kantor CEO besok. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Aku akan memimpin rapat senior hari ini. Setiap departemen, silakan laporkan dulu. Tuan Wang, rapat di Amerika berakhir lebih awal. Anda bisa terus duduk. Tuan Wang, maka saya akan mewakili departemen penjualan kami untuk melaporkan kinerja terbaru kami kepada Anda selama periode ini, di bawah kepemimpinan Presiden Chen kami. Selain kinerja penjualan normal, dengan cepat, kami menjual sekumpulan 50.000 router, dan menjual semuanya, menambah lebih dari 10 juta yuan untuk pendapatan perusahaan kami. Ya, saya pikir ini tidak terlepas dari kepemimpinan Tuan Chen. Ini adalah departemen penjualan kami. Tim kami tak terkalahkan, dan tak terkalahkan. Tunggu sebentar, batch mana yang baru saja kamu sebutkan? Tuan Wang. Router Belta yang sudah lama tersimpan. Tidak ada yang memberitahumu bahwa barang itu sudah tertimbun lebih dari setahun. Apakah karena cacat teknis? Tidak, sungguh tidak ada yang memberitahu kami. Kamu baru saja mengatakan 50.000 unit. 5.000 router dalam 2 minggu. Hasilnya memang sangat bagus. Tapi ini menyangkut reputasi IM. Saya harus mengatakan, kita harus menarik kembali semuanya. Masalah teknis. Departemen penjualan tidak tahu. Mereka sama sekali tidak tahu. Artinya dunia luar sama sekali tidak menyadari hal ini. Ya. Jadi tidak ada masalah kan? Karena sudah terjual. Kenapa kamu bermasalah putih dan berlebihan? Ini bukan gaya IM dalam melakukan sesuatu. Saya rasa itu bukan gaya kamu dalam melakukan sesuatu. Tidak peduli gaya siapa itu. Kamu tidak bisa menjual produk yang kamu tahu cacat ke konsumen. Ini masalah hati nurani. Kamu pikir kamu sedang menjual mobil? Jika ada cacat pada mobil, mereka perlu ditarik kembali. Yang bisa menyebabkan kecelakaan mobil dan kematian. Ini adalah router. Jika rusak, bawa saja kembali untuk diperbaiki. Kamu mengubah konsep. Berdebat dengan niat buruk. Saya rasa kamu menarget departemen penjualan kami. Jika kamu menarget saya adalah CEO perusahaan. Saya bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Saya tidak menarget kamu. Wang Siwei, jangan gunakan gelar CEO MU untuk menekan saya. Jika kamu yang mampu, kamu ambil posisi departemen penjualan ini. Kobala. Kamu yang di sana dan bergerak atas sakit atau bisakah kamu mendukung perusahaan? Dia hanya tidak tahan dengan kinerja saya yang baik. Ketua, saya tahu. Wang Suran baru saja menelepon saya. Hei, dialah yang pertama kali menuduh saya. Ketua, apakah mudah bagi departemen penjualan kami untuk mencapai hasil? Dia sengaja menekan saya. Jian, saya tahu kamu melakukannya untuk perusahaan. Ketua. Tapi dalam hal ini, saya memilih untuk berdiri di sisi Wang Suran. Ketua.
Saya menjual stok lama perusahaan. Saya menciptakan pendapatan untuk perusahaan. Kamu tahu tidak? JM dulu adalah perusahaan kecil yang tidak terkenal. Tapi saya yang membuatnya seperti sekarang ini. Saya tidak akan pernah membiarkan keuntungan kecil merusak reputasi perusahaan. Tapi, Ketua, Anda bilang kepada saya, untuk mencapai hasil yang luar biasa dalam waktu singkat. Saya sarankan Anda memikirkannya lagi. Tapi saya harus jujur kepada Anda. Kali ini Anda mengambil jalan yang salah. Sudahlah. Hai bos. Bos, kita benar-benar harus menarik kembali semua router itu. Anda yang selalu datang dengan ide-ide bodoh ini. Saya tidak mau terlibat lagi dalam hal ini. Jangan khawatir, bos. Saya akan menangani ini. Apa? Semua ditarik kembali? Apa saya tidak salah dengar? Apa kita sedang menjual mobil? Akhirnya kita berhasil menjual semuanya. Apa yang terjadi? Semua orang panik. Kita semua panik. Saya hanya tidak mengerti. Kesulitan kecil seperti ini bisa membuat semua orang bingung. Tidak. Saya pikir ini hal yang normal. Saya katakan, teman-teman, dalam perjalanan hidup kita, akan ada banyak kejadian mendadak. Kita harus belajar untuk tangguh. Seseorang di masyarakat harus bisa menahan kegagalan. Saya mohon Anda memikirkannya dari sudut pandang lain. Jika berita ini bocor, dampak apa yang akan terjadi pada perusahaan? Betapa buruknya. Ini akan berdampak fatal pada reputasi perusahaan. Reputasi adalah nyawa sebuah perusahaan. Saya percaya pada kemampuan Anda. Mari kita bersatu. Mari kita bekerja keras, oke? Oak. Saya tahu Anda sudah bekerja keras belakangan ini. Lelah, siapa yang tidak? Apa saya tidak lelah? Aku bisa. Sebagai pemimpin, aku akan memberi kalian 10 hari. 10 hari, semuanya. Pada sore hari ke-10. Di akhir pekerjaan. Pukul 6 sore. Aku ingin melihat 50.000 router ini. Di gudang tanpa ada yang kurang satu pun. Jika ada yang kurang, seseorang akan dipecat. Kalian dengga? Itu saja. Olahraga itu relatif, tapi perubahannya mutlak. Apa yang mutlak? Aku perlu meluapkan amarah. Apa gunanya meluapkan amarah? Apa berguna meluapkan amarah? Entah menerimanya, atau pergi. Ini kenyataannya. Hidup seperti apa yang kita jalani? Aku meluapkan amarah. Seperti naik roller coaster. Aku tidak menyangka perusahaan ini begitu naif. Klien besar itu mudah ditangani. Tapi pelanggan individu yang beli satu-satu. Bagaimana kita bisa mengumpulkannya? Aku keluar. Hei, tenang. Jangan impulsif. Songnan, bukankah kamu biasanya sangat memotivasi? Ada kata-kata? Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Mari mulai dengan masalah investor retail. Di mana kita menjualnya? Kita harus membelinya kembali dari sana. Kita perlu mendirikan kios di tempat asalnya. Tapi orang yang beli berbeda setiap kali. Mereka mungkin tidak lewat sana. Kamu benar. Kita hanya bisa menunggu kelinci. Selain itu, semua orang harus menggunakan koneksi pribadi untuk menyebarkan berita. Jika tidak berhasil, kita bisa mengirimkannya kembali ke perusahaan. Cewek itu teliti. Kamu bertanggung jawab untuk menulis pemberitahuan penarikan. Baiklah, kita bagi jadi 2 kelompok. Ini menghemat waktu. Satu bagian bertanggung jawab untuk klien besar, dan bagian lainnya untuk pelanggan eceran. Sebenarnya, apa yang dikatakan Song Ling sangat masuk akal. Pelanggan eceran paling sulit ditangani. Jadi Xiao Chuan, Song Nuan, GG.
Gao Wenrunhan. Kita bertanggung jawab untuk klien besar. Dan kalian yang lain bertanggung jawab untuk klien eceran. Begitu ada yang selesai, langsung gabung ke kelompok eceran. Chen Hua dan Zhongling. Kalian berdua tangani investor eceran. Ok. Aku hanya bisa tangani yang aku jual. Aku tidak bisa mengontrol. Aku keluar. Gao Wei. Kamu benar-benar mau pergi? Jah. Apalagi yang bisa kulakukan? Jika aku tetap di sini bermain dengan mereka, mereka akan memainkanku sampai mati. Song Nuan, kamu juga seharusnya tidak bekerja di sini. Jika kamu benar-benar melewati tahap ini, bisakah kamu benar-benar bertahan di Yem? Benar kan? Zhang Sheng. Dia keras kepala. Tidak sepertimu. Jah. Tapi aku lebih tenang denganmu di samping Zhang Shen. Sekarang aku beritahu kamu. Akulah yang benar-benar mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Aku pergi, kalian berdua jaga diri. Baiklah. Jangan lupa beritahu aku saat kalian menikah. Aku akan siapkan amplop merah besar untuk kalian berdua. Ayahmu dibawa pulang ke kampung halaman. Kamu mau pergi kemana? Aku? Kamu masih khawatir tentang aku? Aku sangat bisa bertahan hidup. Aku akan cari perusahaan dengan lebih banyak pekerja pria. Jika tidak, aku akan menikah dengan Jackie. Oja, dia membeli semua router yang aku jual. Kenapa kita tidak mengundang GG? Ayo berkumpul dengan GG. Jabun, kenapa harus berkumpul? Aku tidak akan meninggalkan kota ini. Ayo bertemu secara pribadi di masa depan. Lupakan saja. Apakah kamu keberatan jika aku meminjam pacarmu? Jika tidak ada Song Nuan, apakah kamu akan bersamaku? Oke, tidak perlu menjawab. Hanya bercanda. Jaga baik-baik Song Ba. Ayo pergi. Dah. Semua orang pergi. Kamu harus mengejar semuanya. Kamu sudah mengejar terlalu banyak hal. Terima kasih atas dukungannya. Ini 300 yuan. Maaf merepotkan. Kenapa hanya 300? Harga jualnya 300. Ya aku rasa, dalam kasusmu, kompensasi diperlukan. Waktu dan tenaga kami bukan uang. Selain itu, aku sudah datang ke sini berkali-kali. Aku tidak perlu mengeluarkan ongkos. Hei Nona, ini kebijakan perusahaan kami. Katanya kompensasi harga baru. Kami tidak bisa berbuat apa. Ini sudah menunjukkan kesungguhan kami. Sama seperti jika kamu membeli mobil dan ditarik kembali. Kami yang sebaiknya biasa menerima. Oh. Menurut kamu, aku harus berterima kasih. Tidak begitu. Jelas-jelas produkmu bermasalah kualitasnya. Mengembalikan uang adalah hal yang wajar. Semuanya rusak setelah 1 malam. Bagaimana bisa tidak ada masalah kualitas? Sama sekali tidak bisa digunakan. Jika tidak ada masalah kualitas, kenapa harus berkompensasi? Ada masalah kualitas. Apakah kamu punya alasan internal atau tidak? Waktu kami, itu hal yang wajar. Dan tiket kereta kita? Halo, Bibi Fang. Aku Song Nuan. Maaf, Presiden Fang sedang bepergian ke luar negeri. Ada yang bisa saya bantu? Aku Song Nuan.
Apakah ada cara untuk menghubunginya? Fong bilang bahwa dia akan mengambil cuti 2 hari dan akan pergi setelah mengatur pekerjaan. Kapan dia akan kembali? Dia akan kembali dalam sekitar 3 hari. 3 hari kemudian. Terima kasih. Kalau begitu aku akan menghubunginya dalam 3 hari. Kapan ini akan berakhir? Hei, kamu bilang. Jika setiap pelanggan yang datang menuntut kompensasi dari kita, aku pikir kita punya keterampilan baru. Berpura-pura penchkat. Cukup berpura-pura. Aku pikir Zheng Rongrong biasanya adalah wanita pendendam. Aku pikir aku hampir menjadi pendendam sekarang. Aku harus. Tidak apa-apa. Bahkan jika kamu adalah wanita pendendam, kamu adalah yang tercantik di hatiku. Hei, menurutmu apakah kita bisa melewati magang di jam? Aku pikir kita akan bisa menangani apapun di masa depan. Hei, Ye. Pernahkah kamu berpikir tentang kita telah mengambil jalan yang sama dengan orang lain sejak kecil? Masuk universitas yang bagus dan magang di perusahaan yang bagus. Sepertinya ini semua dianggap wajar. Namun, aku pikir kita bisa mengambil jalan yang berbeda dari orang lain. Jalan yang berbeda. Misalnya, Yah, aku belum memikirkannya. Misalnya, semua orang pergi bekerja di perusahaan. Kamu tidak. Misalnya, semua orang membeli rumah. Kamu menyewa rumah. Misalnya, semua orang membeli merek terkenal. Kamu berkeliling dunia. Pikirkanlah. Sebuah iPhone bisa membawamu berkeliling Yunan. Sebuah Prada bisa membawamu liburan ke AS. Dan sebuah Hermes bisa membawamu tur Eropa yang mendalam. Hei, menurutmu ini berbeda? Jah. Tapi apa yang kamu katakan? Ada hubungannya dengan kita mencari router? Hanya mengobrol. Hanya mengobrol. Semuanya salah. Ayo. Xiao Zhao? Jah? Mereka mau kemana? Mereka bilang tidak apa-apa. Hasilnya. Kamu lanjut saja. Hei, Hei, Bengerla. Hei. Hei, kenapa kamu di sini? Apa kamu menyewa taman ini? Tidak, ayah Song Nuan itu. Jangan salah paham. Aku mengikuti Ye Koi. Karena dia pulang pagi dan pulang larut belakangan ini. Aku khawatir sesuatu terjadi padanya. Dia keluar pagi dan pulang larut. Anakku juga begitu. Dia tidak bilang. Hai Song Nuan, jangan berdiri di depanku. Duduklah. Duduk dan kamu masih bisa melihat. Kameralah. Oh. paman dan bibi yang terhormat. Saudara-saudari, tidak tahu apakah kalian masih ingat. Kami pernah menjual router di alun-alun ini sebelumnya. Tapi sekarang perusahaan mengatakan, ada beberapa masalah teknis dengan router ini. Dan kami perlu mengambilnya kembali. Jika kalian ingat,
Tolong beritahu kami. Tolong saling memberitahu. Paman dan Bibi, jika kalian telah membeli router kami, tolong kembalikan mereka. Kami akan menjaga alun-alun hari-hari ini. Kami akan mengembalikan uangmu dengan harga asli. Kamu dengar aku? Aku bilang perusahaan Yem ini benar-benar bajingan. Anaknya akhirnya menjualnya. Sekarang mereka ingin menarik kembali. Kenapa mereka melakukan ini? Mereka tidak membayar untuk membunuh orang. Tidak heran mereka tidak mau mengirimnya. Hei, Apa namanya itu? Ayo Botujie. Tidak, anak-anak. Karena dia tidak bilang. Mereka sudah mengaturnya sendiri. Kita tidak perlu. Terakhir kali kita membantunya. Semakin kita bantu, semakin ruginya. Tidak. Kamu benar. Kamu bilang kita semua adalah orang tua. Melihat mereka menderita karena angin dan matahari, aku merasa kasihan pada mereka. Kamu benar. Anak-anak ini sudah besar. Lihat, tanpa kita. Bukankah dia baik-baik saja tanpa kita? Bukankah begitu? Bisa kamu bantu aku melihat? Yang berdiri di tengah, yang tinggi, pakai kacamata. Kamu kenal dia? Aku kenal dia. Xia Zhao Xiaoshue. Dia adalah senior dari anak-anak itu. Apakah dia anak orang kaya? Dia bukan anak orang kaya. Zhang Sheng adalah anak orang kaya, bukan dia. Bajingan kecil. Aku harus menyelesaikan masalah dengan putriku. Channel. Siapa yang membohongimu? I someone, aku. Biar aku jelaskan. Ya Tuhan. Ye. Bahkan ibunya sendiri. Aku akan menyelesaikan kasus ini untukmu sekarang. Mobil itu milik Zhang Sheng. Untuk menipuku. Mereka bahkan bersusah payah. Aku tidak bisa. Aku harus menyelesaikan ini dengan mereka. Ya Tuhan, tenanglah. Tenanglah. Tapi aku ada sesuatu untuk dikatakan. Aku khawatir kamu tidak akan senang mendengarnya. Lanjutkan. Alasan mengapa menantumu melakukan ini. Pasti ada alasannya. Aku hanya mengamati kamu selama beberapa menit. Aku menemukan bahwa masalahnya ada padamu. Kamu terlalu menekannya. Apakah kamu ingin mendorongnya ke sudut? Hingga dia harus menggunakan kebohongan untuk menghadapimu. Aku tidak. Aku melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Kalau begitu, katakan padaku. Aku melakukan ini. Tidak semuanya untuk diriku sendiri. Kakak dan ayahku meninggal lebih awal. Aku dan kakakku adalah yatim piatu. Tentu saja, aku berharap Gege kita bisa menemukan rumah yang baik. Apakah kamu setuju? Jika dia tidak bisa menemukan rumah yang baik, bagaimana aku bisa menghadap ayahnya di masa depan? Aku tidak bisa menghadap ayahnya. Ibeye. Kita juga adalah orang tua. Kita bisa sangat memahami perasaanmu. Tapi kamu harus ingat, anak-anak memiliki keberuntungan mereka sendiri. Sebagai orang tua, kita juga harus menempatkan diri pada posisi mereka. Anak-anak semua sedang berkembang. Tapi kita tidak bisa diam di tempat. Semua orang mengatakan itu. Masalahnya adalah, Lihat tanganku. tidak ada yang istimewa. Kamu tahu apa yang sedang dilakukan tanganku sekarang? Aku sedang mencuci piring di sebuah bar. Benarkah? Kenapa kamu meremehkannya? Aku senang bisa menghasilkan uang dengan kerja kerasku sendiri. Kamu tahu apa yang Aili lakukan sekarang? Dia bekerja sebagai pengasuh anak di komunitas. Sebagai perawat, dia merawat seorang nenek yang lumpuh. Dia membantunya buang air besar dan kecil. Kenapa kamu meremehkannya lagi? Apa kamu merasa malu lagi? Aku bilang kamu, Eli sekarang sangat bahagia. Karena nenek itu memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Aili sekarang sangat percaya diri. Aku bahkan iri padanya. Dan kamu tahu bahwa tulang punggung ekonomi keluarga kita. Semua karena Liu Aili. Kamu tahu? 6.000. Ayah, ada sesuatu yang tidak terlalu aku pahami. Kamu bilang kita bekerja keras seumur hidup. Ketika kita sudah tua,
Kita masih harus pergi bekerja.